Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Dialah zat yang telah memberikan kita baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi yang namanya nikmatul iman. Salawat berbikangkan salam marilah kita hanturkan kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Dialah Rasul yang telah menyempurnakan akhlakul karimah manusia di alam permukaan bumi ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Usman Nur dari Prodi Bahasa Indonesia akan mengerjakan instruksi tugas yang telah diberikan, yaitu tugas mengenai proses apiksasi. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya, kemudian saya akan presentasikan melalui video pada kali ini. Baik, langsung saja. Dalam mengenai proses apiksasi, kita ketahui sebelum kita membahas apa itu apiksasi, kita harus tahu dulu apa itu apiks. Nah, apiks adalah morfem terikat yang diletakkan pada morfem dasar atau akar, yaitu dikemukakan oleh Fromkin dan Rothman 1998.2519. Nah, kemudian pembahasan mengenai apiks dapat ditemukan dalam setiap buku linguistik umum dan morfologi. Jadi, namun demikian, pembahasan dalam buku-buku tersebut masih bersifat kurang menyeluruh dan berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan oleh terbatasnya jenis apiks dari bahasa yang dianalisis atau belum adanya analisis yang lebih mendalam mengenai apiks. Nah, apiks adalah proses pembubuhan apiks pada suatu satuan, baik berupa satuan tunggal maupun kompleks untuk membentuk kata. Afiksasi adalah salah satu dari 3 proses morfologi yang terdiri dari afiksasi, deduplikasi, dan pemajumukan. Kita lanjut pada proses selanjutnya, di mana di sini kami menyertakan atau saya sendiri menyertakan beberapa macam rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah terkait dengan pengertian daripada proses dari afiksasi ini sendiri, kemudian yang kedua adalah ciri-cirinya, kemudian yang ketiga adalah jenis-jenisnya, kemudian yang keempat adalah proses dari terjadinya. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari afiksasi itu sendiri. Nah, afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar, atau juga dapat disebutkan sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut kata berimbuhan. Kemudian lanjut, di mana afiksasi merupakan unsur yang ditempelkan dalam pembentukan kata. Dan dalam linguistik, afiksasi bukan merupakan pokok kata, melainkan pembentukan pokok kata yang baru. Sehingga para ahli bahasa merumuskan bahwa afiks merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir, maupun tengah kata. Hal ini dikemukakan oleh seorang ahli, yaitu Rickards 1992. Dan juga pada pembahasan selanjutnya, ciri-ciri afiksasi. Adapun ciri-ciri dari afiksasi ini terdiri dari 3 bagian berdasarkan apa yang telah saya tuliskan dalam PowerPoint saya. Yang pertama adalah ciri-ciri dari afiksasi ini, yaitu kata berimbuhan ialah bahwa. Kata-kata ini terdiri atas lebih dari salah satu morfem atau polimorfemis, dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Kemudian yang ketiga, yaitu yang terakhir, yaitu kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dan bentuk dasarnya. Kemudian kita melangkah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan jenis-jenis afiksasi. Adapun jenis-jenis afiksasi ini terdiri dari beberapa macam bagian. Salah satunya yang pertama adalah prefiks atau awalan. Nah, proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan untuk bentuk dasarnya, atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan atau menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk kata dasarnya. Kemudian lanjut kepada poin kedua, yaitu infiks. Nah, infiks di sini merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan afik atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Nah, apik-apik yang ditambahkan tersebut disebut impik atau sisipan. Proses pembentukan kata telunjuk, gemetar, dan gerigi dilakukan dengan menambahkan impik di tengah bentuk dasarnya. Contohnya, al,
er, em, dan in. Kemudian kita lanjut kepada bagian ketiga, jenis-jenis afiksasi. Kemudian yang ketiga yaitu sufiks. Nah, sufiks di sini adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Maka afiks tersebut disebut dengan sufiks atau akhiran. Kita lanjut kepada pembahasan keempat. Konfiks. Nah, konfiks ialah afiks gabungan yang terbentuk atau verbiks dan sufiks yang berfungsi mendukung makna tertentu. Nah, berdasarkan asalnya, afiks dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu afiks asli, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa Indonesia, misalnya men, ber, ter, lm, r, i, kan, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah afiks serapan. Nah, afiks serapan ini yaitu afiks yang bersumber dari bahasa asing atau bahasa daerah, misalnya garis datar man, garis datar wan, garis datar isme, isasi, dan lain sebagainya. Itu yang termasuk dari yang berasal dari sumber-sumber resapan. Kemudian lanjut kepada sumber selanjutnya yaitu interfix. Jenis-jenis afiksasi yang selanjutnya adalah interfix. Nah, menurut Bauer 1998.2, 23 sampai 24 menyebut interfix sebagai afiks yang muncul di antara dua elemen yang membentuk kata majemuk. Kata interfix berasal dari bahasa Latin inter yang berarti berada di antara dan fixus yang berarti melekat. Kurang lebih seperti itu penjabarannya. Contoh interfix dapat dilihat dari bahasa Arab. Interfix garis datar ul muncul di antara kata bir dan walad sehingga menjadi bir ul walad bakti anak. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut pada jenis afiksasi selanjutnya yaitu superfix. Nah, superfix adalah atau superafiks adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri suprasegmental atau afiks yang berhubungan dengan morfem suprasegmental yang dikemukakan oleh Krida Laksana dan lain-lain 1985.221. Jadi hal tersebut juga disamakan oleh seorang ahli yaitu Burr 1988.229 mengatakan bahwasanya istilah superfix dengan simulfix dari asal kata bahasa Latin serupa berarti di atas atau above atau di luar bayan, sedangkan stimulus berarti bersamaan. Kita lanjut kepada jenis afiksasi selanjutnya yaitu simulfix. Nah, simulfix adalah dapat dilihat dari asal katanya dalam bahasa Latin. Simulatus bersamaan membentuk fixus atau melekat. Kemudian selanjutnya adalah transfix. Nah, transfix di sini merupakan afiks yang muncul di keseluruhan dasar. Dalam bahasa Latin, trans berarti di sepanjang atau di atas atau over. Kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak memiliki transfix. Afiks yang termasuk transfix dapat ditemukan dalam bahasa Arab. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah yang terakhir yaitu proses afiksasi. Nah, proses terjadinya afiksasi ini khusus untuk imbuhan me terdiri atas beberapa macam bagian. Yang pertama adalah me garis datar plus dalam kurung kata dasar sama dengan kata dasar yang berawalan huruf T akan digantikan menjadi huruf N. Contohnya me plus garis datar plus tulis sama dengan menulis, kemudian diadaptasikan menjadi menulis. Setelah ditambahkan dengan imbuhan me, maka menjadi menulis. Kemudian me minus plus sama dengan tali, sama dengan diadaptasikan menjadi menali. Sama halnya dengan me minus plus sama dengan menari. Sama halnya apabila ditambahkan imbuhan me. Contohnya saja adalah me ditambah dengan nari, maka akan menjadi menari. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut kepada yang kedua. Me minus plus dalam kurung kata dasar dalam artian penambahan imbuhan yang tadi. Makna dari plus dan minus adalah penambahan imbuhan, misal me dan lain sebagainya. Kemudian kata dasar yang berawalan huruf K akan digantikan menjadi huruf eng, n, g. Jadi contoh me plus minus dalam artian plus minus ini merupakan salah satu imbuhan yang akan ditambahkan sebelumnya. Dari plus garis datar plus kaji akan menjadi mengkaji. Kurang lebih seperti itu. Apabila ditambahkan imbuhan tadi yang sebelumnya disebutkan akan menjadi eng. Contohnya tadi adalah
apabila ditambahkan me ditambah dengan kaji, maka akan berubah menjadi mengkaji. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apabila me ini ditambahkan dengan kata dasar yang berawalan huruf P akan digantikan dengan menjadi huruf M. Contohnya saja apabila imbuhan me ini ditambah dengan pesona, maka akan menjadi mempesona. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apabila imbuhan me ini ditambahkan dengan paku akan menjadi mempaku. Sama halnya dengan contoh-contoh sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itulah tadi yang dapat saya presentasikan terkait dengan materi pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai proses apiksasi. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya ikhlas dimaafkan, karena salah satu kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apalah daya kita sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya ikhlas dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.